Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang ilmu Al-Quran, yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mafhum. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mantuk, dan sekarang kita akan membahas tentang mafhum. Sebelum kita lanjutkan, akan kita tampilkan apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang mafhum dan juga macam-macamnya. Silahkan diperhatikan di layar, akan kita baca dan kita jelaskan. Yang pertama tentang definisi mafhum. Apa itu mafhum? Sudah kita buka pembahasannya sedikit di pertemuan yang lalu. Mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz bukan di dalam pengucapan. Artinya sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz tapi bukan pada lafadz itu ketika diucapkan. Atau lebih mudahnya yaitu makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Kemudian mafhum itu ada dua macam. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah dan yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Jadi mafhum ada dua macam. Mafhum muwafaqah, kemudian ada mafhum mukhalafah. Akan kita bahas kedua macam ini seperti apa dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah sesuatu yang hukumnya sesuai dengan apa yang diucapkan. Namanya muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai, sama. Kalau mukhalafah itu sebaliknya. Kalau mafhum muwafaqah itu adalah yang sesuai dengan apa yang dilafadzkan. Jadi maknanya atau hukumnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam lafadz itu, tapi secara tersirat. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kemudian mafhum muwafaqah ini ada dua macam. Ini dengan contoh ini nanti akan kita akan lebih jelas. Yang pertama adalah fahwal khitab. Apa itu fahwal khitab? Fahwal khitab yaitu makna yang tersirat dari suatu perkataan lebih berhak untuk diberlakukan daripada makna yang tersurat. Tapi kedua-duanya diberlakukan. Tapi makna tersiratnya itu jauh lebih tinggi. Lebih berhak untuk diterapkan, lebih tinggi daripada makna tersuratnya. Sebagai contoh, ini kalau kita sudah masuk contoh, ini insya Allah akan lebih jelas. Nah, silakan diperhatikan. Seperti larangan mencela dan memukul yang tersirat dalam firman Allah. Perhatikan ayat ini. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul lahuma. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, yaitu jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya, kedua orang tua. Apa? Uff. Jangan mengatakan kepada orang tua itu ucapan halah kalau orang Jawa misalnya. Enggak boleh mengucapkan seperti itu kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan ucapan yang mulia. Perhatikan ayat ini. Makna tersurat dari ayat ini. Makna tersurat apa? Yaitu makna yang ada di dalam lafadz itu. Ini adalah larangan mengatakan
larangan mengatakan larangan membentak orang tua. Itu kan makna tersuratnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum memukul orang tua atau mencela orang tua? Ini jelas lebih dilarang. Nah, inilah namanya fahwal khitab, mafhum muwafaqah. Kalau mengatakan halah seperti itu saja tidak boleh, apalagi sampai memukul. Nah, inilah namanya mafhum muwafaqah. Muwafaqah sesuai, memukul, kemudian mengatakan itu kan sama-sama keburukan kepada orang tua. Hanya saja memukul jauh lebih tinggi daripada mengatakan itu tadi. Tapi mengatakan juga tidak boleh berdasarkan ayat ini. Nah, memukul juga tidak boleh berdasarkan ayat ini, tapi secara tersirat atau secara mafhum muwafaqah. Saya sudah jelas ini ya. Nah, ini kalau mafhum muwafaqah yang jenisnya fahwal khitab. Jadi jenisnya fahwal khitab itu yang tersirat itu lebih tinggi. Kalau yang terkandung di dalam lafadz itu larangan mengatakan nah, yang tersiratnya berarti memukul. Nah, ini kan memukul lebih tinggi tingkatannya, lebih parah gitu loh. Itu tidak boleh. Contoh gampang ya, misalnya dilarang berdiri di rumput. Kira-kira kalau jalan di rumput boleh tidak? Lari di rumput boleh tidak? Mencabut rumput boleh tidak? Tentu saja tidak boleh. Dari mana kita memahami tidak boleh? Kan larangannya hanya berdiri saja. Karena mencabut rumput jauh lebih dibandingkan dengan hanya berdiri. Jauh lebih merusak rumput dibandingkan hanya berdiri. Nah, seperti inilah maksudnya mafhum muwafaqah. Yang jenisnya adalah fahwal khitab. Kemudian jenis yang kedua adalah lahnul khitab. Apa lahnul khitab? Ini mirip dengan fahwal khitab, cuman bedanya yaitu hukum yang tersirat dari suatu perkataan sama seperti hukum yang tersurat. Jadi antara yang tersurat dengan yang tersirat itu sama. Kalau tadi kan yang tersirat lebih gitu loh. Ya, kalau ini yang tersirat itu sama. Contoh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, memakan harta anak yatim secara zalim. Ini kan larangan secara tersurat ya, mantuknya. Ini kan larangan memakan harta anak yatim. Kemudian ayat ini mengharamkan membakar dan menyia-nyiakan harta anak yatim dengan cara apapun. Tidak hanya sekedar memakan harta anak yatim secara zalim, tapi mencakup dengan cara apapun. Sebab perbuatan seperti ini sama dengan memakan harta anak yatim karena sama-sama menghabiskan harta tersebut. Jadi sama. Nah, kedua jenis ini disebut mafhum muwafaqah. Jadi dua jenis ini tadi, fahwal khitab dan lahnul khitab, ini kedua-duanya adalah mafhum muwafaqah. Karena hukum yang tidak disebutkan dalam lafal sama seperti hukum yang disebutkan dalam lafal. Artinya hukum yang tersurat sama dengan yang tersirat. Hukum yang tersirat sama dengan yang tersurat. Hanya saja untuk yang fahwal khitab itu tingkatannya lebih tinggi, untuk yang lahnal khitab itu setara. Nah, kemudian untuk contoh yang lain, ini yang mencakup kedua-duanya, yaitu surat Ali Imran ayat 75. Nanti di file ini insya Allah saya kirim di grup WA, bisa kalian baca sendiri contoh yang ini. Wa min ahlil kitab man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Kalau harta yang banyak dia kembalikan, otomatis kalau sedikit ya pasti dikembalikan. Kan itu mafhumnya. Mafhum muwafaqah. Wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Dan ada pula yang di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar saja, la yu'addihi ilaik, dia tidak mengembalikannya kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Kalau 1 dinar saja tidak ditunaikan, apalagi yang lebih. Nah, ini juga mafhum muwafaqah. Untuk
keterangan lebih lengkapnya dibaca di penjelasan di file ini, nanti saya kirim. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, apa bedanya dengan mafhum muwafaqah? Perhatikan, mafhum mukhalafah adalah sesuatu yang hukumnya menyelisih makna tersurat. Kalau muwafaqah tadi kan sesuai, hanya tingkatannya kadang lebih tinggi atau setara. Kalau mafhum mukhalafah ini adalah kebalikannya, pemahaman dari kebalikannya. Gampangannya ya, misalnya dilarang makan, dilarang makan. Dilarang makan, berarti tidak boleh makan. Dilarang makan di kelas ini. Misalnya di dalam kelas ya, dilarang makan di dalam kelas. Berarti mafhum mukhalafahnya boleh makan di luar kelas. Nanti lebih jelas kita berikan contoh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan mafhum mukhalafah ini. Jadi intinya pemahaman terbalik atau kebalikannya ya. Misalnya tadi ayat tentang fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini secara tersirat pemahaman terbaliknya berarti harus berbakti kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua selama itu kebaikan. Karena dilarang mengatakan ah. Kalau dilarang mengatakan ah, halah, itu kan berarti harus memperhatikan ketika orang tua memberikan masukan, memberikan nasihat. Pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya itu berarti harus memperhatikan. Wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau kepada orang tua harus berbicara dengan lembut. Itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi kebalikannya itu loh mafhum mukhalafah itu. Nah, di sini kita akan membahas apa saja macam-macam dari mafhum mukhalafah itu. Perhatikan, mafhum mukhalafah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah mafhum sifat. Mafhum sifat. Sifat atau kriteria. Maksudnya sifat maknawi. Nah, mafhum sifat ini ada 3. Yang pertama adalah mustaq. Mustaq. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu fasikun, orang yang fasik, binaba'in dengan suatu berita. Berarti kan di sini ada kata sifat fasikun. Ini adalah mustaq dari fi'il. Fasikun. Ini adalah isim fa'il. Apabila datang kepadamu fasikun, orang yang fasik dengan sebuah berita, maka harus ditabayunkan terlebih dahulu. Diteliti kebenarannya. Mafhum mukhalafahnya apa berarti? Kalau yang datang itu bukan orang fasik, maka tidak perlu ditabayunkan atau bisa diterima beritanya. Jika yang datang itu bukan orang fasik, berarti tidak wajib untuk ditabayunkan. Ini contoh fasikun. Kemudian masih sifat, yaitu bentuknya hal. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan wa antum hurum. Nah, ini kan kata sifat yang menunjukkan hal atau keadaan. Wa antum hurum. Jangan kalian membunuh hewan buruan, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram ini kan menjelaskan keadaan, keterangan keadaan. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Berarti kalau sudah tidak dalam keadaan ihram, hukumnya boleh. Atau kita baca juga penjelasannya di sini.
Ayat ini meniadakan hukum bagi orang yang membunuh hewan buruan secara tidak sengaja saat sedang berihram. Karena kewajiban mengganti dengan hewan ternak yang sepadan lantaran pembunuhan yang dilakukan terhadap hewan buruan secara sengaja. Kalau nggak sengaja ya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengganti tersebut tidak wajib dalam pembunuhan hewan buruan secara tidak sengaja. Jelas ya. Jadi wa antum hurum di sini menjelaskan keadaan. Berarti di luar keadaan itu, nah itu namanya mafhum mukhalafahnya. Atau juga kalau yang dicontoh ini sebenarnya yang lebih dititik beratkan di sininya, muta'ammidan ini. Sehingga penjelasan yang kita baca tadi, muta'ammidan ini menjelaskan hal. Waman qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuhnya di antara kalian, yaitu membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram, muta'ammidan, dengan sengaja. Nah, dengan sengaja ini kan menjelaskan keadaan. Keadaan membunuh hewan buruan muta'ammidan dengan sengaja. Maka fajaza'u mithlu ma qatala minan. Maka balasannya yang harus dia lakukan, dendanya mengganti dengan hewan ternak yang sepadan. Berarti kan kata muta'ammidan di sini. Muta'ammidan ini. Ini menjelaskan keadaan. Artinya apa? Pemahaman terbaliknya, berarti kalau membunuhnya itu tidak sengaja, maka tidak harus mengganti dengan hewan ternak yang sepadan. Jelas ya? Ini namanya mafhum mukhalafah. Di sini dijelaskan dengan sengaja, maka harus begini. Berarti kalau tidak sengaja ya tidak harus begini. Begitu loh maksudnya. Ini hal keadaannya. Kemudian jenis yang ketiga. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain, nanti bisa kalian baca. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah adat atau bilangan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji itu ada pada bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya musim haji itu sudah ada waktunya. Asyhurun ma'lumat. Nah, pemahaman mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti tidak sah haji di luar bulan-bulan yang ditentukan tadi. Seperti itu maksudnya, mafhum mukhalafah. Kalau ini adalah bilangan asyhurun maklumat, sudah ditentukan. Berarti tidak sah kalau di luar itu. Kemudian contoh yang lain di surat An-Nur ayat yang keempat, yaitu tentang haddul qadhf. Had, hukuman had bagi orang yang menuduh orang berzina. Dicambuk 80 kali. 80 kali. Ini kan adat, bilangan. Pemahamannya bagaimana? Berarti dia tidak dicambuk kurang dari 80 kali atau lebih, ya harus 80 kali itu pas. Kemudian jenis yang kedua, yang pertama tadi adalah mafhum sifah, kemudian yang kedua adalah mafhum syarat. Mafhum syarat. Contoh, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kata-kata wa in kunna, dan jika, ini kan syarat. Syaratnya apa? Yaitu istri yang dicerai tadi dalam keadaan hamil, maka dinafkahi sampai melahirkan. Berarti artinya pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, wanita yang ditalak, yang dicerai, tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah. Karena ayatnya kan syaratnya hamil, baru diberi nafkah. Berarti kalau nggak hamil, tidak harus diberi nafkah. Nah, ini mafhum mukhalafahnya demikian. Ini contoh yang kedua, yaitu syarat. Kalau yang pertama tadi sifat ada tiga jenis, kemudian yang ini syarat.
Kemudian yang ketiga adalah mafhum ghoyah. Mafhum ghoyah. Contoh, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua. Jadi istri kalau sudah ditalak yang ketiga, itu enggak boleh dia dirujuk lagi oleh suaminya tadi. Kalau sudah ditalak 3. Maksimal talak itu sampai 2 masih bisa dirujuk. Tapi kalau sudah talak 3, enggak boleh dia rujuk lagi kepada suaminya. Bolehnya bagaimana? Boleh rujuknya itu ketika sudah seperti apa? Perhatikan, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Nah, kalau sudah dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dicerai, boleh balik lagi kepada suaminya yang pertama. Nah, ini ghoyah atau batasan. Perhatikan ini, dari ayat ini bisa dipahami bahwa si wanita ini halal bagi suami pertama setelah si wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan memenuhi semua syarat nikah. Artinya kalau, ini kan mafhumnya berarti ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau belum dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan, tidak boleh rujuk lagi kepada suaminya. Jelas ya? Jadi boleh dinikahinya itu, boleh dinikahi lagi oleh suaminya yang menceraikan, yang sudah 3 kali cerai tadi, itu bolehnya kalau sudah dinikahi oleh laki-laki lain, istrinya tadi. Nah. Kemudian yang keempat adalah mafhum hasr. Hasr ini pembatasan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan hasr, pembatasan. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Ini ada pembatasan, hanya kepadamu. Berarti mafhum mukhalafahnya tidak beribadah kepada yang lain, tidak meminta tolong kepada yang lain. Nah, demikian. Ini pembahasan tentang mafhum mukhalafah. Dan juga tadi yang pertama mafhum muwafaqah. Sebelum kita akhiri, kita berikan kesimpulan. Jadi mafhum ada 2, ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yaitu pemahaman yang sesuai dengan apa yang ada di apa yang diucapkan. Kemudian mafhum muwafaqah ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Kemudian setelah itu tentang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yang pertama ada mafhum sifat. Mafhum sifat ada 3 jenis. Yang pertama mushtaq, hal, mushtaq, hal, dan adat. Kemudian mafhum yang kedua mafhum syarat, yang ketiga mafhum ghoyah, dan yang keempat adalah mafhum hasr. Silahkan dipelajari lagi, ini nanti file kita kirim. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.